Masih di 103,8 Prima Radio Surabaya, musik enak seharian ya. Saya juga masih bersama juga dengan kawan-kawan dari Raw FM Padang Sedempuan Sumut. Ada juga dari Tri FM Kota Pinang Labuan Batu Selatan Sumut ya. Selamat mendengarkan. Kita hari ini masih membahas seputar social media marketing, sesuatu yang memang sekarang lagi gencar-gencarnya. Bahkan tadi sudah sempat disinggung juga, karena banyak sekali perusahaan atau pemilik bisnis yang memang sekarang merasa, wah ini memang butuh banget nih, harus banget nih kita melakukan yang namanya social media marketing. Nah, tapi sebenarnya kita mungkin sudah tahu nih tipe-tipe social media marketing, cuman kita memang bukan orang yang dalam bidangnya nih. Saya masih bersama dengan Pak Aryo Nugroho, STS Kommente ya, dari Universitas Narotama. Wah, saya juga mau menyapa nih. Katanya ada mahasiswa-mahasiswa yang lagi dengerin juga ya Bapak ya? Iya. Selamat mengerjakan resume ya. Dikasih PR nih sama Bapak dosen nih. Bapak, kita kembali ngobrolin soal social media marketing Pak. Kalau tadi kita memang sudah tahu secara simpel seperti apa definisi, lalu siapa saja yang bisa melakukan social media marketing. Nah, sekarang sebenarnya lebih detailnya Pak. Tadi kita udah sempat singgung ada dua hal ya tadi ya, yang bisa dibilang ini adalah gimana caranya secara lebih detail untuk melakukan yang namanya social media marketing. Mungkin Bapak bisa melanjutkan. Kesuksesan social media marketing itu kita harus mengikuti 4 pilar ya. Ada 4 pilar. Pancasila. Kayak Pancasila. Yang pertama tadi apa Bapak? Yang pilar pertama itu adalah read. Membaca. Jadi dia harus baca. Yang dibaca itu apa? Yang dibaca ya website-website yang terkait kegiatan kita, terus kemudian kompetitor kita gitu. Terus kemudian kalau ada bisnis baru yang muncul, press release, bisa blog, e-book, kemudian industri periodical. Jadi kalau kita bisnisnya keuangan kan nanti kita harus membaca periodical itu seperti apa. Kemudian Twitter, kemudian kita baca-baca juga, melihat ya di online video, podcast atau baca koran dan sebagainya. Kemudian pilar yang kedua, kita meng-create kontennya, menyesuaikan dengan targeting dari audiens kita. Nah, kemudian yang ketiga kita share. Jadi kalau kita sudah create, kemudian kita share. Oleh karena itu pada waktu create itu mungkin kalau memang belum bisa sendirian, mungkin ada satu tim yang kerja bareng-bareng untuk create itu seperti apa. That's why sekarang ada juga divisi yang namanya konten kreator. Gitu ya. Nah, pilar ketiga share, kemudian yang pilar keempat adalah discussion gitu. Jadi kita diskusikan hasil kita share itu seperti apa. Nah, kalau 4 ini dikerjakan, maka kegiatan sosial media marketing ini akan bisa kita kerjakan secara harian, mingguan, bulanan dengan mengikuti target yang kita telah tentukan. Oke, tapi sebenarnya dari 4 pilar itu sendiri, apakah nanti kemudian akan dilakukan cuman satu orang aja, atau sebenarnya bisa tim atau enggak deh, individu aja sebenarnya cukup sih untuk satu orang aja? Kembali ke skala bisnisnya. Kebetulan saya pernah membantu ada produk, bahkan political branding itu kita pernah lakukan juga. Nah, untuk political branding kita perlu beberapa tim, karena nanti ada yang tim foto, jadi mencari kegiatan yang terkait foto, misalnya tokohnya dia kemana, kemudian difoto. Kemudian kita ada satu lagi yang kerjanya bikin konten kreator, itu dia cari kalimat-kalimat apa yang sering diucapkan oleh tokoh tersebut. Oke. Berarti istilahnya cari caption yang tepat gitu ya, atau cari artikel-artikel sedikit-sedikit potongan-potongan gitu ya. Oke. Kalau kita ngomongin soal bisnis dan juga social media marketing juga, apalagi kalau ini adalah produknya adalah produk baru ya, baru aja dirilis atau baru aja muncul gitu ya Pak. Memang kita butuh yang namanya branding dulu ya, dalam produk itu ya, karena memang branding lah yang nantinya akan bisa membantu untuk target penjualan juga, karena mungkin ketika dikenal kalayak banyak, jadi bisa langsung tahu ya. Cuman kita sendiri sebenarnya masih belum paham nih Pak, kalau soal branding sendiri sebenarnya bagaimana sih cara yang paling efektif untuk sebuah produk kita branding Pak? Ya, kalau yang kami lakukan di sosial media, ketika kita branding itu, pertama sebelum kita launch brandingnya, kita pasti akan lihat dulu produk kita ini cocoknya masuk ke pasar mana. Nah, kemudian
setelah itu kalau misalnya kita di Instagram atau kita di Facebook itu kan kita misalnya bisa bikin, kalau di Facebook misalnya kita bisa bikin grup atau bikin page-nya. Nah, setelah itu kita cari dulu siapa-siapa yang kira-kira berkenan menjadi follower kita. Itu kita ajak dulu satu-satu. Dan kemudian yang diajak itu yang kira-kira juga punya teman-teman yang cukup banyak gitu. Oke, punya relasi yang lumayan ya. Nah, ketika itu kita tawarkan pertama, itu mungkin kita pelan-pelan nanti kita akan lama-lama tumbuh menjadi akun atau grup yang followernya cukup banyak gitu. Oh, oke. Ya. Ada juga yang memang menggunakan cara yang ini ya, instan gitu. Jadi dia beli follower. Oh, ya. Sekarang karena memang zamannya banyak pedagang-pedagang followers gitu ya. Meskipun sekarang Instagram pun sudah mulai ketat ya Pak ya untuk menambah followers ya. Untuk followers. Tapi masih ada aja sih masih memang beberapa sih, yang pengennya udah deh langsung aja beli followers gitu. Ini sebenarnya sesuatu yang alamiah karena banyak juga orang yang ketika mau memfollow sesuatu gitu dia lihat dulu itu followernya banyak nggak sih gitu. Kalau enggak aku nggak mau. Itu saya banget gitu. Itu kayaknya. Harus dilihat dulu. Bahkan sekarang mungkin nggak cuma dilihat followersnya aja ya Pak ya. Bahkan kalau saya tuh harus sampai detail. Saya lihat satu persatu kontennya. Saya lihat kalau ini semisal followersnya 10.000, tapi ternyata likersnya cuma 5. Ya nggak jadi Pak. Nggak seimbang gitu kan. Nah, hal-hal kayak gitu itu kemudian memunculkan orang jual beli follower. Terus jasa like dan sebagainya gitu. Tapi yang pernah kita lakukan itu adalah kita membangun yang namanya organic growth. Jadi organic growth itu memang benar-benar kita mulai dari bawah pelan-pelan. Nah, yang ini biasanya lebih loyal gitu. Jadi kita nggak perlu followernya 1.000, 2.000 gitu secara singkat, tapi pelan-pelan tapi lebih loyal. Nah, cuman memang si pemilik produk itu kadang-kala itu gelisah gitu. Wah, kok followernya baru segini gitu. Nah, akhirnya itu terus kemudian memunculkan ya udahlah kita beli follower dulu supaya kelihatan tinggi dulu. Tapi nanti yang follower yang kita hasil beli ini biasanya nanti nggak bertahan lama ya, turun gitu. Benar. Jadi kita tetap harus setiap hari nyari follower baru. Harus maintenance followers itu tadi ya Pak ya. Tapi sebenarnya berarti sah-sah aja ya kalau beli followers ya? Ya sah-sah aja karena sisi lain masyarakat juga pengennya memfollow yang sudah rame. Sisi lain seperti itu gitu. Tapi kalau ngomongin juga soal branding di social media marketing ya Pak ya. Tadi kita udah sempat singgung juga sebenarnya. Ternyata butuh orang-orang yang memang ahli di bidangnya, kayak itu influencer atau mungkin artis yang mempromosikan produk itu. Cuman sebenarnya kalau balik lagi gimana sih Pak caranya kita membangun relasi bersama dengan entah itu komunitas atau mungkin dengan influencer, tipsnya apa nih Pak? Ya, kalau selama ini yang kita lakukan adalah bahwa sosial media itu tidak segalanya. Jadi tetap kita harus ada kegiatan-kegiatan offline. Nah, kegiatan-kegiatan offline itu yang membuat kita bisa ketemu langsung dengan target pasar kita, menyapa langsung, dan yang penting pada waktu itu kita kelihatan bahwa apa yang kita lakukan ini tulus gitu. Kadang-kadang kan orang ada yang nanti kelihatan pas butuhnya aja. Nah, di sosial media ini kita nggak bisa seperti itu. Jadi kalau bisa di depan dan di belakang tuh sama gitu. Kalau ketika kita ngiklan yang gimana kan ini kelihatan bagusnya, habis itu nanti begitu ketemu kayaknya jaim-jaim, sombong-sombong, kayaknya nggak kenal gitu ya. Nggak bisa, karena kalau yang ini beda. Begitu kita sudah ketemu yang komunitas itu, semua itu sudah jadi so akrab, walaupun mungkin diam-diaman ya, tapi tetap nulis di sini gitu. Tapi kita tetap harus sapa mereka. Oke. Karena kalau kita tidak sapa mereka, lama-lama mereka aku kemarin ketemuan nggak disapa, udah mereka males gitu akhirnya ya. Dan itu cepat sekali. In outnya itu cepat sekali gitu. Berarti termasuk gini nih Pak, semisal nih ya, kalau saya lagi butuh komunitas motor gitu semisal, atau komunitas mobil gitu kan untuk mempromosikan produk saya. Berarti paling nggak saya harus ikutan kopdarnya mereka gitu ya Pak? Ya, ikut kopdarnya mereka. Jadi ikut, terus kemudian mengenakan motor yang sama, menggunakan style yang sama, baju yang seperti mereka dan sebagainya. Seperti kemarin kami itu ada komunitas radio komunikasi itu, radio antar penduduk Indonesia gitu. Ya sudah, kita ngikut dengan gaya mereka, bagaimana mereka kemudian
berkomunikasi di udara, bagaimana mereka kemudian saling menyapa, kita ngikut gitu. Walaupun kadang-kadang kok aneh ya, kayaknya nggak aku banget gitu. Tapi memang mau nggak mau gitu. kita harus masuk dalam dunia mereka juga Ya, gitu ya, gitu, lebih simpelnya Ya. ya. Jadi kalau nongkrong juga ya, ayo ngopi gitu, bareng gitu ya. gitu. Ntar kalau memang berarti maintenance nggak cuman ada di dunia maya aja, tapi juga di dunia nyatanya juga gitu di ya Pak ya. nyatanya, gitu. Jadi kita ketemu mereka ya ngobrol lah gitu, barang berapa lama gitu ya. Dan kalau memang komunitas-komunitas ini biasanya sangat loyal antara anggotanya. Jadi kalau kita sudah bisa megang mereka gitu ya, mereka biasanya akan tetap stay dengan kita. Oke, ini menarik sekali nih ya. Jadi gitu tuh sahabat Prima. Kalau mau mengengagement komunitas ya jangan setengah-setengah. Kalau dia lagi anniversary datang dong dikasih kado ya, biar senang tuh. Tapi kalau ngomongin juga soal branding, promosi gitu ya. Kalau dulu kita tahu yang namanya marketing itu ada salah satu jenis marketing di mana dengan menggunakan yang namanya word of mouth ya Pak ya, dari mulut ke mulut gitu ya, kayak ibaratnya bisik-bisik tetangga gitu, tetangga gosip ikutan beli gitu kan, ibu-ibu gosip ikutan beli. Tapi kalau sekarang ternyata juga ada istilah namanya e-word mouth ya Pak ya. E-word mouth. Itu seperti apa Pak bentuknya? Ya, kami kemarin pernah melakukan penelitian dengan beberapa UKM, beberapa UMKM lah katakan di Surabaya. Kami share surveinya gitu. Bagaimana sih mereka melakukan spreading tentang suatu produk gitu. Rata-rata mereka kelihatannya sangat Indonesia banget gitu. Jadi kalau ada yang men-spread produk gitu, kalau nge-like-nya cepet gitu kan. Bantuin temen nih gitu. Jadi nge-like. Tapi ketika kalau mau beli, nah itu lain lagi. Tapi nggak apa-apa, dengan dia nge-like maka meningkatkan interaksi kita, karena algoritmanya sosial media itu begitu kita di-like kita kan naik ke atas gitu kan. Nah jadi yang kemarin kami lakukan itu seperti itu. Jadi rupanya ada motivasi untuk membantu gitu. Motivasi untuk membantu ini yang mengakibatkan sosial media kita ramai. Nah kemudian setelah itu motivasi beli itu lebih dilihat pada kira-kira produknya dia itu bisa dia cobain nggak gitu. Jadi bisa menyapa dia, bisa dicobain dengan waktu dekat nggak. Kalau itu bisa dilakukan maka dia baru akan masuk ke yang langkah selanjutnya, yaitu beli dari produk itu. Oke, gitu ya. Berarti termasuk juga kalau dibilang saling komen itu bisa masuk ke e-word mode juga nggak Pak? Iya, saling komen. Jadi ketika kita membuat konten itu kita harus membuat sedemikian sehingga mereka tertarik untuk memancing komen. Mereka ya, untuk komen ya. Ya, memancing mereka untuk komen. Jadi kalau misalnya ini ada kegiatan iseng-iseng nih, kalau teman-teman saya itu taunya tuh kan saya hampir setiap hari gitu, mungkin 2 hari, 3 hari, paling nggak seminggu sekali itu bikin satu konten namanya Soto of the Day. Waduh, apa tuh Pak Soto of the Day Pak? Nanti dicari aja. Wah, Bapak ternyata konten kreator juga ya. Nanti itu ada dilihat di situ. Jadi segala sesuatu itu dihubungkan dengan soto lah. Hubungannya ada apa nggak ada, pokoknya dihubungkan. Pokoknya dihubungin aja ya. Padahal itu sebenarnya yang sedang saya lakukan adalah saya membangun pada suatu saat nanti itu akan menjadi investasi. Investasi, dan kemudian nanti itu akan menarik engagement. Tapi kalimat-kalimat itu ternyata harus kalimat-kalimat yang sesuai dengan keadaan sekarang. Jadi kalau sekarang lagi ramenya apa itu Joker gitu kan. Joker. Kalau lagi ada, kalau asal si soto itu dihubungkan dengan Joker maka interaksinya jadi tinggi. Gitu. Tapi kalau tidak ada hubungannya mereka akan mikir-mikir ngapain gitu. Jadi sesuatu yang dekat dengan mereka, kena di alam pikiran mereka saat ini. Oh oke, saya paham. Ini berarti berkaitan juga dengan apa yang sedang viral ya. Atau apa yang lagi disukai, yang sesuai dengan segmentasi dari produk Anda gitu ya berarti ya. Berarti ini termasuk juga kalau saat-saat tertentu ya. Wah, saya langsung dikasih quotes-nya Joker ini sama Pak Aryo ya. Katanya kalau Joker orang baik yang tersakiti karena kehabisan soto. Ini kontennya Pak Aryo ya, soto. Kerja orang baik yang selalu ketemu soto masih ada. Siap. Wah, Bapak ini ternyata dosen milenial juga ya Pak ya. Jadi memang kita harus update juga ya Pak ya dengan semua yang lagi viral ya Pak ya. Termasuk sebenarnya kita harus gak sih Pak, kalau tadi kita balik lagi, kita harus membuat konten yang dimana konten itu memang harus bisa memancing sahabat Prima atau yang lain buat ikutan komen, buat ikutan seru-seruan di kolom komentarnya itu. Berarti apakah termasuk memang kita diwajibkan untuk membuat gimmick Pak?
Ya memang kalau di bidang diwajibkan sekarang ini kan persaingan makin ketat gitu ya. Misalnya radio makin banyak gitu kan. Nah radionya makin banyak ya sekarang tinggal tugasnya siapa, mau berbagi tugas hanya kita sandarkan kepada bagian marketing ataukah semua yang ada di di institusi ini sama-sama membuat sesuatu yang kemudian orang terpikir ke sana gitu, sehingga kan ya sosial media itu kan sebenarnya nggak selalu yang serius-serius, yang bercanda-bercandaan kan juga bisa gitu kan. Nah, misalnya kayak begini ini kan cerita gara-gara kemarin ada cendekiawan gitu kan. Cendekiawan itu berpikir sebelum makan soto. Ya. Cerdikiawan itu makan soto, makan soto sambil berpikir. Ya. Oke. Ya mungkin apa sih ini gitu ya. Tapi apa sih ini itu kalau mereka ngikutin terus gitu dengan satu tema, lama-lama mereka kan akan menjadi interaksinya tinggi kepada kita. Bahkan bisa jadi konten yang tadi kita create di sosial media kita tuh bisa jadi bahan omongan gitu kan. Entah itu kalau mahasiswa jadi bahan omongan di kampus ya. Kalau di kantor jadi bahan omongan di kantor gitu ya Pak ya. Dan ada juga yang begini, kita ngelempar suatu isu, kita yang ngelempar, tapi kemudian yang memviralkan itu orang lain. Jadi saya melihat ini fenomena kemarin demo ya, yang kalau di Surabaya pakai hashtagnya Surabaya menggugat, benar. Terus kemudian yang di Jogja pakai Kejayaan memanggil. Nah sebenarnya yang ngomong pertama itu, ini nanti bisa saya tunjukkan fotonya, yang ngomong pertama itu hanya ngomong katakan ke 100 orang. Kemudian salah satu dari 100 orang itu kemudian ngomong lagi ke ribuan orang akhirnya menyebar meluas jadi se-Indonesia. Ya, tapi yang ngomong pertama ini kemudian menghilang. Biasa itu tekniknya namanya apa ya Pak? Main petak umpet ya di sosial media Pak. Itu tekniknya namanya apa sih kalau begitu itu tuh? Kan macam-macam kan. Jadi ilmu yang saya tekuni social network analysis. Jadi kita bisa melihat seperti itu. Jadi kita bisa melihat turunannya siapa yang kemudian paling banyak dan sebagainya itu kita bisa dapatkan. Gitu. Jadi nanti ada yang memang kerjaannya gitu. Nanti setelah saya lacak siapa sih dia ini, ketika kita lihat akunnya dari Jerman. Tapi tulisannya bahasa Indonesia. Ya. Jadi kelihatannya juga ada orang yang bikin akun misalnya IG sekarang ya, tapi makanya 2 tahun yang akan datang. Dan kelihatan akunnya tua. Saya baru benar-benar kepikiran loh, ada yang benar-benar sampai bikin strategi kayak gini loh. Menyimpan akun sampai cukup umur. Gitu ya. Belum lagi ada orang-orang yang sebenarnya membuat akun sosial media itu bukan akun pribadinya dia. Bukan akun pribadinya dia. Jadi itu pasti bukan akun pribadinya dia. Fake account-nya dia gitu ya. Tapi dia membuatnya itu seakan-akan dia ada di Jerman dan sebagainya. Seperti itu. Cuman saya belum berhasil mendapatkan location-nya karena yang pertama itu langsung hilang. Langsung menghilang, nggak tahu tutup akun atau bagaimana sehingga kita nggak bisa ambil. Oh gitu ya, berarti Bapak bahkan bisa melacak yang pertama itu ya Pak ya? Bapak bisa menghack Instagram mantan saya Pak mungkin? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena saya nggak kenal mantannya. Iya. Baik, sahabat Prima Rekan Raw, kita masih nanti bakal balik lagi di segmen berikutnya untuk tahu lebih detail sebenarnya bagaimana sih caranya kita untuk memaintain dari sosial media itu sendiri, gitu kan? Lebih detailnya seperti apa? Anda yang masih ingin bertanya silahkan, saya masih tunggu, bisa lewat WhatsApp di 0811 30 10 38 atau bisa juga telepon di 031 73 88 500 atau Anda juga bisa DM di Instagram ya di @prima_radio_surabaya. Jangan kemana-mana sahabat Prima, stay tune terus ya di 1038 Prima Radio Surabaya, musik enak.